Proses kreatif dari ide sampai jadi karya yang bercuan. Pernah gak sih lo ngerasa stuck pas mau bikin sesuatu? Kayak ada ide, tapi bingung gitu, gimana cara eksekusinya? Tenang, di video ini gue bakal bahas gimana proses kreatif itu terjadi. Dari ide mentah sampai jadi sebuah karya yang cuan. Stay tune. Yang pertama, jangan sampai salah paham dulu soal kreatif dan entrepreneur. Ini dua barang yang berbeda. Jadi gue mau sharing soal kreatif dan entrepreneur dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Let's go kita bahas. Gue bahas pengertiannya dulu. Untuk proses kreatif itu ada beberapa pengertian yang lo harus paham. Jadi yang pertama itu ada ide, ada konsep, ada kreatif, ada kreativitas, karya dan inovasi. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ide. Ide itu adalah pikiran atau rencana yang muncul di kepala kita. Jadi ketika lo punya bayangan tentang sesuatu yang ingin dilakukan atau diciptakan, itu disebutnya dengan ide. Kalau ini gue tahap ini gue anggap sebagai proses ngebayangin dulu, gitu ya. Ngebayangin, proses mikir, melamun dan sebagainya. Yang kedua itu adalah konsep. Jadi setelah dapat ide, konsep ini adalah rancangan atau gambaran lebih detail dari sebuah ide. Ini adalah cara kita menjelaskan atau merencanakan bagaimana ide tersebut akan diwujudkan. Buat gue patokannya adalah kalau ide itu dituangkan dalam tulisan, dalam catatan, dalam deck atau proposal, nah itu sudah menjadi konsep. Nah yang ketiga adalah kreatif. Nah kalau kreatif ini adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda. Ini tentang berpikir out of the box-nya dan menemukan solusi unik. Gue garis bawahin dulu ya, sesuatu baru dan berbeda, itu keywordnya. Jadi kalau seandainya lo bisa memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, itu artinya lo bisa berpikir kreatif. Nah yang keempat adalah kreativitas. Kalau kreativitas itu adalah prosesnya, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal dan bermanfaat. Dan ini adalah bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang inovatif. Catat ya, keyword itu adalah proses. Kalau kreatif itu adalah soul-nya, kreativitas itu adalah prosesnya. Nah, karya adalah hasil dari usaha atau kreativitas seseorang, baik berupa produk, tulisan, seni, atau sesuatu yang diciptakan. Nah, buat gue, karya itu adalah hasil akhir dari sebuah kreativitas. Jadi, ide, konsep, orangnya punya jiwa kreatif, prosesnya adalah kreativitas. Hasil dari kreativitas adalah karya. Nah, yang terakhir adalah inovasi. Inovasi adalah penerapan ide atau kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada sehingga lebih bermanfaat atau lebih efisien. Buat gua keyword bold-nya itu ada di memperbaiki sesuatu. Jadi kalau misalkan karya itu sudah bagus, sudah masterpiece, kemudian karya ini dibuat atau diperbaikin, nah itu jadinya inovasi. Kita coba bikin simulasi sebuah proses kreatif dari penciptaan sebuah lagu misalkan ya. Jadi misalkan ada seseorang yang lagi punya keresahan dalam dirinya tentang rasa kagumnya seorang laki-laki terhadap keindahan alam pegunungan misalkan. Langitnya biru, udaranya segar, gunungnya kokoh, dengar suara sungai yang menenangkan, tumbuhan hijau, jauh mata memandang, pokoknya indah banget. Terus dia memutuskan untuk membuat sebuah lagu tentang alam pegunungan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, stepnya yang pertama, ketika seorang laki-laki ini memutuskan untuk berniat membuat lagu dan mulai ngebayangin genre musiknya, apa yang cocok, nadanya kayak gimana, liriknya apa, sampai dia memutuskan untuk ngebayangin outputnya. Oke, bikin balad aja deh, atau nadanya dimulai dari kunci G, liriknya dimulai dari kata alam misalkan. Nah itu satu step ide udah lewat. Nah step yang kedua, dari ngebayangin tadi, dia masuk ke proses pencatatan lirik. Dia bikin liriknya, dia tulis chordnya, sampai ke voice note. Itu udah masuk ke proses konsep. Tapi kalau ada revisi, gimana ya, catat sebagai revisi konsep lah, sampai selesai menjadi konsep final. Nah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pemikiran dan mampu menuangkan menjadi konsep, maka orang ini disebut orang yang memiliki pemikiran yang kreatif. Jadi orang tadi punya pola pikir kreatif, sudah punya ide dan akhirnya menuangkan dalam bentuk konsep. Step ketiga, berikutnya buat gua adalah hal yang paling penting dari sebuah proses kreatif, yaitu apa? Execute. Proses ini adalah gimana konsep final dilanjutkan kepada proses mengeksekusi konsep
secara proper. Kalau dengan case kita berarti lanjut ke proses recording, mixing, mastering, dan lain-lain. Nah, step yang keempat itu karya. Kalau udah melewati semua proses dari ide, konsep, execute, sampai ada output proper, hasil dari itu adalah sebuah karya. Nah, berarti orang yang mampu memikirkan ide, menuangkan dalam konsep, mengeksekusi dengan proper, hingga menghasilkan sebuah karya baru, maka dia sudah menjalankan sebuah kreativitasnya. Nah, misalkan ternyata lagu ini sudah ada sejak 30 tahun lalu gitu ya, dimana saat rekaman dikala itu masih menggunakan teknologi seadanya, hingga memakan waktu rekaman selama 24 jam misalkan untuk sebuah lagu. Nah, ketika saat ini ternyata ada orang yang mampu menemukan cara untuk merekam ulang dengan teknologi terbarukan, sehingga waktu rekaman cukup memakan waktu 1 jam aja, maka proses baru ini yang disebut adalah sebagai inovasi. Nah, itulah sebuah proses kreatif yang biasa gue jalanin setiap gue bikin sebuah karya kreatif ya. Walaupun outputnya mungkin karya itu pada akhirnya beda-beda, tapi kurang lebih prosesnya sama. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau lo dapat insight dari video ini, please like and subscribe. See you in the next video.